apa kabarnya? Jumpa lagi di Obrolan K, obrolan penuh makna. Kali ini bersama saya Jihan Novita. Sahabat Kompas, beberapa episode lalu Obrolan K sudah pernah membahas tentang investasi, khususnya reksadana. Dan seperti yang sudah dibahas pada episode sebelumnya juga, bahwa ternyata iklim investasi dalam negeri sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Dan pada hari ini kita akan mengobrol lebih lanjut lagi tentang budaya investasi di Indonesia, terutama jika kita bandingkan dengan negara lain di dunia. Dan saat ini sudah hadir bersama saya untuk membahasnya ada Mr. Yang Sokbo, Online Business Associate Director Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI, yang sudah hadir bersama saya di studio Obrolan K. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Terima kasih sudah datang di Obrolan K, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Mister ya terkait dengan investasi khususnya di Indonesia, dan juga nanti aku akan tanya-tanya juga soal di Korea Selatan bagaimana iklim investasinya. Ya. Kalau kita lihat ya Mister, ini kan ketertarikan generasi muda di ranah investasi ini ternyata semakin besar ya. Kalau kita lihat sekarang banyak generasi muda yang semakin melek untuk berinvestasi. Betul. Buktinya saja berdasarkan data yang saya baca dari KSEI per Agustus 2024, ini artinya 1 tahun lalu gitu ya, sebanyak 55,07% atau lebih dari 50% investor individu di Indonesia ternyata berusia 30 tahun atau kurang. Ini artinya memang generasi muda yang lebih mendominasi investor di Indonesia. Kalau dari Mister yang melihat ini, bagaimana trennya seperti ini di Asia? memang di Korea pun sama dengan tren yang sama. Mungkin karena mudahnya mendapatkan informasi di media massa, misalkan di TikTok, YouTube, atau di Instagram atau influencer lainnya. Anak muda itu mungkin mendapatkan informasi lebih mudah dibandingkan generasi yang sebelumnya. Jadi memang di Korea pun trennya itu generasi muda 20 hingga 30 itu sangat besar. Mungkin mencapai 60-70% di Korea, kalau di Korea. Kalau di Asia melihatnya memang ini juga bukan yang heran gitu ya, kalau memang generasi muda yang mendominasi. Ya, bukan heran. Karena mungkin dibandingkan dengan generasi dulu, lebih gampang untuk akses platform atau aplikasi untuk transaksi atau mendapatkan edukasi jauh lebih mudah. Jadi mau dibandingkan dengan generasi yang tua, jauh lebih gampang untuk menggunakan sistem-sistem atau aplikasi trading gitu. Jadi mungkin alasannya dari situ anak muda itu jauh lebih banyak dan jauh lebih gampang untuk mengakses, membukakan percobaannya di pasar modal. Jadi memang artinya pengaruh media sosial yang memberikan informasi-informasi soal investasi gitu ya, dan akhirnya menyasar anak muda, ini yang membuat anak muda ini semakin tertarik untuk melek investasi, dan akhirnya memang ya jadi sasarannya generasi muda yang menjadi investor terbesar gitu yang Ya. didominasi iklim investasi di Indonesia, dan juga mungkin Asia, Korea Selatan ini mendominasi adalah generasi muda. Nah, kalau saya mau tanya, ini kan Mister Yang adalah orang yang memang berasal dari Korea Selatan, dari kecil sampai besar gitu tumbuh di Korea Selatan. Seperti apa sebenarnya pola pikir dari finansial anak muda di sana, terutama pada generasi muda? Generasi muda pada saat ini, karena itu salah satu yang tidak bisa terpisah dengan pengembangan ekonomi. Karena dibanding dengan tahun yang 1990-an atau awal 2000-an, sebelum terkena global krisis ekonomi, perkembangan ekonomi itu sangat pesat. Misalkan di Korea maupun di Asia, keseluruhan Asia itu perkembangannya sangat pesat. Mau per tahunan 10-20% bisa perkembangan. Namun terjadi stagnasi terhadap gajinya. Misalkan zaman dulu yang generasi baby boomer dengan gajinya bisa beli rumah, bisa beli mobil, atau bisa membesarkan anak-anak. Namun
yang generasi sekarang yang pas sudah mulai bekerja itu tidak bisa membeli rumah dengan gajinya yang akan dia terima di Hmm. perusahaan. Jadi itu suatu diharuskan untuk harus investasi. Karena sama halnya dengan di Indonesia, bunga yang diberikan oleh deposit atau suatu saving account di bank, itu bunganya sudah sangat mengecil. Hmm. Di Korea itu meskipun simpan di bank itu hampir 0%. Di Indonesia di tahun 2002 saya masih lihat ada pengembalian bunga 10%, 12% per tahun gitu. Sekarang hampir mendekati 2% hingga 1% gitu. Jauh ya menurunnya ya. Jauh, jauh Hmm. sekali. Tapi itu suatu apa ya? Itu seiring waktunya perkembangan ekonomi akan terjadi seperti itu. Jadi sebagai kita semuanya sebagai apa ya? Pekerja dan investor, mau nggak mau kita harus mencari suatu sumber pencarian pendapatan tambahannya gitu. Jadi ya bagaimana caranya mendapatkan pendapatan atau penghasilan tambahan bukan hanya dari pekerjaan yang memang Ya, dijalani, ya betul. itu adalah investasi. Itu caranya orang Korea Selatan gitu ya sekarang harus berinvestasi. Apakah memang kesadaran untuk berinvestasi ini juga tumbuh karena teknologi di Korea Selatan kan yang memang kita tahu Ya, ya, bersama ini betul. berkembangnya sangat pesat, atau memang juga ada budaya investasi yang ditanamkan dari kecil oleh orang tua terhadap masyarakat di Korea Selatan? Ya, ibu saya atau orang tua saya pun dari anak kecil diajarkan uang nggak boleh dihamburkan, tapi harus disimpan gitu. Tapi memang berbeda dengan generasi orang tua saya. Saya hanya dengan menyimpan di bank itu tidak akan apa ya Bertambah besar. bertambah besar. Jadi memang harus cari jalur lain, Hmm. harus mempelajari pasar modal atau cryptocurrency baru-baru ini. Memang diajarkan dari awal seperti itu saat masih anak kecil. Dan kalau saat ini bukan hanya yang budaya yang diajarkan oleh yang di keluarga, secara teknologi pun sangat sederhana karena pemerintah Korea itu sudah membuat elektronisasi seluruh data pendapatan maupun perpajakan seluruh pekerja di Korea Selatan. Maka apapun aplikasi atau apapun perusahaan sekuritas atau tempat investasinya itu secara langsung akan dilaporkan ke pemerintah Korea. Dengan kata lain, uh, tidak ada keterbatasan menggunakan misalkan di Indonesia menggunakan OVO maupun GoPay itu bisa langsung investasi dalam reksadana maupun saham atau cryptocurrency gitu, tapi tanpa ada pembatas. Karena itu secara otomatis akan link dengan pendapatan saya, perpajakan saya gitu. Jadi memang akses terhadap investasi itu sangat sederhana di Korea. Itu. Untuk tren yang generasi muda saat ini ada istilah 영끌, artinya mengumpulkan seluruh sumber daya yang saya miliki termasuk jiwanya untuk investasi. Hmm. Dan juga ada Bit2 namanya saya menginvestasi dengan uang pinjaman. Oh Jadi gitu. Mm-mm. maksudnya itu generasi muda sekarang itu lebih fleksibel terhadap mengambil resiko daripada yang generasi sebelumnya, generasi milenium atau generasi yang sebelumnya X gitu. Itu yang tren saat ini di Korea. Baik, jadi memang sudah ada budaya yang ditanamkan oleh keluarga gitu, khususnya orang tua kepada anak-anak untuk tidak menghambur-hamburkan uang itu ditabung, diinvestasikan untuk masa depan gitu. Tetapi juga seiring berjalan dengan teknologi yang semakin berkembang di sana, sehingga akses untuk berinvestasi ini mudah di Korea Selatan. Lalu yang juga jadi pertanyaan di Mister yang sekarang kan Anda menduduki posisi di KISI, dan ini adalah memang targetnya adalah pasar Indonesia. Ya, Nah, bagaimana Mister yang melihat potensi dan juga tantangan di pasar Indonesia oh, untuk iklim investasi, khususnya generasi muda? uh,
sesuai dengan data BPS di tahun 2023, penduduk di Indonesia itu adalah 270 juta jiwa. Dan berdasarkan data KSEI yang tahun kemarin, akhir tahun kemarin, yang investor di pasar modal, khususnya saham, itu total sekitar 9 juta jiwa orang. Dengan kata lain, sekitar 3% dari total seluruh penduduk Indonesia baru mulai investasi di pasar modal gitu. Uh, jadi memang secara singkat potensinya itu sangat besar. Kalau dibanding dengan Korea, di antara 51 juta jiwa orang, sekitar 40 juta jiwa orang itu sudah memiliki investasi gitu. Jadi dengan dilihat itu di Indonesia itu uh, pasarnya itu sangat besar dan SRO yang ada di Indonesia, yang maksudnya perusahaan efek Indonesia sangat mempersiapkan, merencanakan dan berusaha untuk mengembangkan pasar yang di Indonesia maupun uh, edukasi maupun aktivasi yang di seluruh daerah di Indonesia gitu. Namun saya juga saat ini kerjasama dengan total 51 kampus di seluruh di Indonesia dan 8 instansi pemerintah, mungkin kantor, daerah gitu. Ada banyak hambatan sebenarnya yang mungkin anak muda itu masih bisa menerima apa yang diberikan, pendidikannya itu mereka masih bisa menerima. Namun yang satu generasi atas itu sudah ada pengalaman yang buruk sebenarnya. Karena sebelumnya mungkin semua orang sudah pernah dengar karena investasi bodong atau judi online. Kekecewaan ya bisa Ya, dibilang. mungkin kekecewaan terhadap mereka pasti bukan hanya menginginkan main game, tapi ingin mendapatkan pendapatan lebih gitu. Keuntungan. Ya, keuntungan. Tapi malah itu dibawa kabur. Merugikan. Malah Ya, justru merugikan. rugi. Mau Ya, untung jadi ya. buntung gitu ya kalau kata orang Indonesia. Ya, apalagi kan itu akan memaksakan si nasabahnya itu kan pinjam uang gitu. Jadi saat saya mengatakan edukasi di luar pulau termasuk di Jawa gitu, banyak yang menjelaskan soal itu, banyak yang menceritakan apakah investasi saham itu adalah investasi yang aman gitu. Mereka itu sudah pernah kena investasi bodong gitu. Itu hambatan yang paling besar di Indonesia. Sebenarnya potensinya besar gitu ya, melihat memang jumlah penduduk Indonesia ini banyak sekali, tetapi hambatan dan juga tantangannya adalah bagaimana meyakinkan dari masyarakat ini yang sisanya sampai sejauh ini belum pernah berinvestasi ini untuk bisa mencoba berinvestasi gitu Betul. ya, Mister Yang. Lalu apakah memang keberadaan KISI dan juga Mister Yang di Indonesia ini membawa budaya investasi Korea Selatan ke Indonesia ini menjadi salah satu fokus yang dibawa KISI di Indonesia, dan juga mengingat kalau KISI ini adalah sebuah perusahaan sekuritas internasional yang memang terkemuka di Korea. Ya, pada dasarnya itu kami sadar bahwa edukasi terhadap investasi saham atau investasi di pasar modal itu lebih penting daripada kami hanya menawarkan produk gitu. Jadi kami saat ini memang ada pengembangan produk, namun kami lebih fokus untuk mengadakan edukasi terhadap mahasiswa-mahasiswi dan juga PNS di Indonesia. Yang tadi sebut ada 51 kampus maupun 8 kantor daerah itu kami mengadakan edukasi gratis, bukan hanya mahasiswa-mahasiswi tapi penduduk yang di lokal juga diadakan gitu untuk memberikan edukasi terhadap pasar modal gitu. Dan kami mengerti bahwa tren di luar negeri itu kayak apa gitu. Sebenarnya pasar modal itu tidak hanya terbatas dengan di Indonesia saja gitu.
Jadi kami dengan bantuannya Bursa Efek Indonesia, kami sedang membangun beberapa produk yang tren terkini, yaitu Global Sharia Fund, maksudnya reksadana yang bisa mentransaksikan saham-saham luar negeri, tapi di bawah pantauan OJK, sama ada pembuatan ETF terhadap komoditas Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat memang ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh KISI untuk bisa mengajak lagi, merangkul lagi masyarakat Indonesia untuk mulai investasi gitu ya. Sebenarnya kan KISI keberadaannya di Indonesia ini tidak sendiri ya. Lalu apa yang membedakan KISI dengan perusahaan-perusahaan sekuritas lain yang ada di Indonesia? Oh, memang persaingannya itu bisa dibilang sangat ketat ya. Persaingannya sangat ketat. Mungkin di Indonesia sudah ada banyak perusahaan sekuritas Korea juga banyak sekali. Apa yang perbedaan kita adalah kami berusaha memberikan lebih banyak service kepada nasabah kita dan memberikan edukasi untuk mengerti benar-benar mengerti soal pasar modal gitu sebelum nasabah itu memiliki pengalaman yang buruk, biar mereka itu mengerti terlebih dahulu gitu. Itu mungkin perbedaan kami dengan sekuritas lain. Jadi kenalannya dengan edukasi gitu ya, Iya, betul. untuk bisa menyadarkan bahwa, oh ini sebenarnya boleh berinvestasi dengan cara yang aman sebenarnya gitu Ya, ya, betul. dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang salah satunya KISI ini yang bisa dipercaya gitu ya, Ya, untuk bisa tempat masyarakat berinvestasi. Kalau kita baca juga nih saat ini KISI juga sudah mengeluarkan aplikasi all in one gitu ya, namanya ya, betul. e-KISI. Ini bisa memudahkan, jadi misalnya para investor ini lebih mudah hanya dari Ya, ponsel gitu, betul. hanya dari aplikasi untuk bisa berinvestasi gitu. Ya, Apakah ini juga jadi salah satu upaya KISI untuk bisa menyasar generasi muda di ya, Indonesia? betul. Ya, eh, aplikasi e-KISI itu dikembangkan untuk bisa all in one, maksudnya dari pembukaan rekening, transaksi saham, transaksi reksadana, transaksi obligasi, dan transaksi ETF, sama nantinya dalam waktu dekat akan transaksi obligasi di dalam satu aplikasi gitu. Dan juga memberikan edukasi di dalamnya, memang secara online ya, tapi akan memberikan edukasi di dalam gitu. Jadi hanya di aplikasi itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa dilakukan gitu ya. Ya, betul. Aplikasi all in one ini adalah salah satu cara dari KISI untuk bisa semakin dekat dengan para Ya, investor khususnya generasi muda di ya, Indonesia. Lalu kalau kita lihat apakah memang ada semacam DNA Korea yang ditanamkan dalam e-KISI ini? Dan karena kan kita melihat Korea Selatan ini juga dikenal sebagai negara yang adopsi teknologinya sangat maju gitu ya. Apakah memang ada DNA yang ditanamkan juga di KISI? ya. Pengembangan itu kami menerbitkan e-KISI meskipun kami sudah memiliki sistem lain, karena kami bertujuan untuk mengadaptasi dan bisa memberikan approaching yang lebih sesuai kepada generasi yang muda di Indonesia gitu. Memang bukan hanya fitur-fiturnya, namun desain maupun bisa dibilang UI, UX, user interface atau user experience-nya itu kami mengumpulkan big data dari Korea dan itu disesuaikan untuk generasi mudanya Indonesia gitu. Jadi edukasi terus gencar dilakukan oleh KISI, Ya. lalu ada meluncurkan e-KISI juga untuk mempermudah investor di Indonesia ini untuk berinvestasi. Lalu rencana ke depannya dari KISI ini apa, Mister Yang? Eh, Tadi mungkin sempat dibahas, bukan nanti semakin sadarnya soal pasar modal, nasabah-nasabah atau calon nasabah itu akan memerlukan varian dari produk-produk gitu. Misalkan kita bisa beli saham luar negeri,
tapi di bawah monitoring oleh OJK dan dijamin oleh LSP gitu. Dan juga beberapa produk yang sedang dibahas, dikembangkan dengan perusahaan efek Indonesia. Seperti halnya itu di KISI sendiri itu bukan hanya puas dengan memberikan transaksi saham, tapi tetap ada pengembangan berbagai produk yang akan memberikan pengalaman baru kepada calon nasabah biar lebih banyak pilihan dalam investasi di pasar modal Indonesia. Nah, ini karena waktu kita sudah terbatas, mungkin Mister Yang, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda di Indonesia yang ingin berinvestasi, tapi mungkin masih ragu atau masih takut gitu untuk mulai Hmm. berinvestasi? Ada yang ingin disampaikan? Uh, Tidak perlu takut dengan investasi, karena kalau sebelum investasi kita pelajari terlebih dahulu, tidak perlu ditakuti untuk investasi. Dan investasi itu diperlukan untuk pendapatan lebih yang kita inginkan gitu. Jadi tidak perlu takut asalkan tempat untuk berinvestasinya ini aman, terjamin Betul. gitu ya. Ya, Baik, jadi mulai aja dulu nggak apa-apa gitu ya, ya, asalkan ya pelan-pelan mencoba dulu, tetapi ya balik lagi tempatnya yang aman. Mungkin KISI adalah salah satu tempat untuk berinvestasi yang aman gitu ya, ya, bagi ya, generasi muda khususnya juga masyarakat Indonesia lainnya gitu ya, Mister Yang ya. ya. Kami juga baru beberapa hari yang lalu kami juga menambah modal kerja hingga modal kerja perusahaan KISI hampir mencapai 1 triliun rupiah. Wow. Maksudnya itu KISI bukan hanya dengan jangka pendek untuk di Indonesia gitu. Jadi aman. Kami dengan jangka panjang akan ada di Indonesia. Seperti halnya logo di perusahaan atau motif visi misi perusahaan kita, kami akan menjadi true friend of Indonesia. Jadi ini yang juga sebenarnya menjadi khawatirkan keberadaan KISI ini bukan hanya untuk jangka pendek gitu ya, tetapi ini udah dipastikan ya oleh Mister Yang ini Ya, sampai jangka panjang jadi aman gitu ya ya. betul. Baik, kalau tadi kita dari obrolan sepanjang saya dengan Mister Yang ini bahwa memang kita bisa ambil kesimpulan kalau fenomena investasi di generasi muda ini sama-sama terjadi ya, baik Ya, di Indonesia maupun di Korea Selatan. Dan juga KISI sendiri ini hadir untuk membantu agar investasi bisa lebih terarah ke investasi yang aman, bukan yang merugikan gitu ya, Mister Yang. Baik, terima kasih Mister Yang terima atas kasih. perbincangannya, obrolannya. Semoga saja ini teman-teman semua, sahabat Kompas yang menyaksikan dan menonton obrolan kali ini bisa semakin melek investasi gitu ya, mulai berinvestasi dengan cara yang aman dan tentunya menguntungkan bukan merugikan. Ya, Terima kasih sekali lagi Kamsahamnida sudah hadir di kamsahamnida. obrolan Sukses terus untuk Ya, Mister Yang, terima sukses kasih. terus untuk KISI. Nah, sahabat Kompas, tadi kita sudah ngobrol banyak seputar budaya investasi di kalangan generasi muda Indonesia dan juga Korea Selatan. Jangan lupa untuk terus ikuti obrolan selanjutnya untuk mendapatkan insight-insight menarik lainnya. Dan akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.